Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek kami mengenai fotografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riana Vitasari dengan NIM 210441100033, Prodi Sistem Informasi. Dan ini teman saya Yusnia Husniati dengan NIM 210441100036, dan berikutnya adalah teman saya yaitu saya Sia Prilyasari dengan NIM 210441100038 dari Prodi Sistem Informasi. ini berasal dari bahasa Inggris yaitu fotografi, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu photos artinya cahaya dan grafo yang artinya menulis atau melukis, sehingga secara umum fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Dan ada beberapa teknik dari fotografi, di antaranya teknik hiperfocal focus. Hyperfocal distance adalah jarak dari lensa ke suatu titik fokus, di mana dari titik fokus tersebut hingga infinite atau jarak tak terhingga menjadi tajam keseluruhan. Ditambah dengan setengah dari titik fokus ke lensa ikut tajam. Memfokuskan lensa ke jarak hiperfokal atau hiperfokal memastikan bahwa setengah dari jarak hiperfokal sampai tak terhingga dalam fokus atau tajam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi jarak hiperfokal, yaitu bukaan lensa, rentang fokal lensa atau focal length, dan ukuran sensor kamera. Teknik menggunakan hyperfocal distance sering digunakan oleh fotografer landscape, street photography supaya objek foto dan latar belakangnya tajam. Teknik ini berperan sangat penting saat memotret dengan lensa atau kamera yang tidak mendukung fungsi autofocus. Teknik selective focus. Selective focus adalah teknik membuyarkan objek pada foto. Salah satu objek akan blur, bisa objek depan atau objek belakang. Selective focusing berarti memilih elemen tertentu saja sebagai bagian paling tajam dari keseluruhan elemen dalam foto. Teknik pengambilan gambarnya bisa dilakukan dengan gaya landscape dan portrait. Teknik panning. Panning adalah suatu teknik fotografi yang memfokuskan pada suatu objek bergerak dan memblurkan background dari objek tersebut. Saat ini, sebuah foto yang bagus dapat dihasilkan sebuah kamera dengan berbagai teknik yang berbeda pula. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan benda yang bergerak. Ide di balik teknik ini ialah mengatasi masalah mengambil gambar subjek yang bergerak cepat. Teknik blurring. Teknik ini kebalikan dari teknik panning. Memotret gerak dengan kecepatan rana cukup lambat namun tidak dengan menggerakkan kamera. Tujuan dari teknik ini adalah menangkap momen bergerak sehingga yang bergerak menjadi blur latar belakang atau ada objek yang tidak sepenuhnya blur. Secara teknis, caranya mirip dengan panning. Satu-satunya perbedaan adalah kamera harus tetap stabil atau tidak digerakkan saat memotret. Blurring berasal dari kecepatan bukan dari kamera. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan saat ingin mendapatkan blurring adalah setting speed kita pada kecepatan serendah mungkin. Teknik freezing. Teknik freezing adalah teknik memotret pada sebuah objek yang sedang bergerak dengan seolah-olah hasil foto kita bisa menghentikan objek yang bergerak tersebut. Teknik ini menggunakan kecepatan atau speed lensa yang tinggi sehingga objek seolah-olah membeku. Kenapa kita harus menggunakan kecepatan rana yang tinggi? Karena jika kita menggunakan rana dengan speed yang rendah, pada subjek yang bergerak akan menimbulkan blur yang memberi kesan gerak dan dipastikan efek foto yang dihasilkan menjadi tidak jelas dan kabur. teknik zooming dalam fotografi merupakan teknik foto yang berguna untuk memberikan kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa pada saat pemotretan. Supaya dapat menghasilkan foto seperti berikut, kita dapat menggunakan metode ini. Pertama, fokuskan objek tepat di tengah, kemudian di zoom sampai full dekat. Kemudian sambil mencet tombol shoot, putar gelang zoom ke zoom out atau menjauh. Untuk lebih aman terhadap lensa, gunakan pilihan manual fokus. Lalu, gunakan speed sedikit rendah, misal 1/10s, dan diafragma menyesuaikan. Sebaiknya menggunakan tripod untuk menjaga fokus agar maksimal. Untuk memperoleh kesan zooming yang menarik, pilih background yang memiliki kontras dan banyak warna.
Teknik boob fotografi merupakan nama teknik pengambilan gambar khusus yang berfokus pada elemen cahaya yang dihasilkan oleh subjek di foto. Melalui teknik fotografi ini, cahaya yang berpijar dan dipancarkan oleh suatu benda bergerak akan terlihat menyatu menjadi semacam lintasan sinar yang seperti itu. Metode yang dapat kita gunakan untuk memakai teknik boob yaitu: yang pertama, siapkan kamera. Kita dapat menggunakan kamera DSLR biasa. Yang penting adalah kamera tersebut dapat diatur speednya. Kita sebaiknya menggunakan tripod untuk menghindari getaran yang dapat merusak hasil gambar menjadi blur. Kemudian atur kecepatan rena atau shutter speed. Dengan menggunakan metode ini, pengambilan cahaya akan berlangsung selama kita masih menekan tombol pengambilan gambar, sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan. Kita juga bisa mengatur kecepatan rena pada pengaturan lebih dari 3 detik. Lalu atur diafragma kebukaan f9 atau lebih untuk memaksimalkan cahaya. Dan yang terakhir, kita gunakan fitur timer supaya terhindar dari getaran di tangan. Penggunaan timer juga akan memberikan jeda dalam pengambilan gambar sehingga kamera berada dalam keadaan diam saat pengambilan gambar dimulai. Teknik siluet. Teknik memotret siluet salah satunya aturan bertujuan ingin menghilangkan detail dan tekstur subjek menjadi bentuk yang sederhana dengan latar belakang terang. Pengaturan kecepatan dan diafragma memotret siluet tergantung dari cahaya yang ada. Waktu pemotretan berlangsung. Untuk menghasilkan foto siluet dibutuhkan ketepatan dalam mengatur kecepatan dan diafragma sehingga objek yang direkam memiliki kontur dan ketajaman yang tepat. Teknik human interest. Teknik fotografi ini merupakan teknik foto yang menggambarkan suasana, baik itu suka maupun duka, dan dapat mewakili kehidupan sebenarnya tanpa setting. Tips supaya dapat menggunakan teknik ini yaitu: pertama, survei lokasi terlebih dahulu, kenali lokasi dan orang-orangnya. Kemudian, bawa perlengkapan seminim mungkin. Referensi untuk menggunakan lensa, gunakan 50mm atau zoom 2470 untuk kamera full frame maksimal 2 lensa. Lalu perkirakan waktu yang tepat untuk memotret sehingga mendapatkan momen yang natural, bukan dibuat-buat. Teknik street photography. Secara umum, teknik ini fungsinya hampir sama dengan teknik human interest, tetapi lebih memotret di jalanan atau ruang terbuka atau publik, sehingga hasilnya adalah cerminan dari masyarakat. Teknik fotografi framing. Teknik fotografi framing adalah cara yang digunakan untuk memberikan bingkai pada subjek atau objek utama pada sebuah foto dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Teknik of thirds. Rule of thirds atau aturan sepertiga adalah petunjuk bagaimana caranya memosisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Pada aturan sepertiga, bidang foto dibagi menjadi 3 bagian sama besar, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga foto memiliki 9 area yang sama besar. Teknik ini juga termasuk dalam mengkomposisikan objek ke dalam satu bingkai, dengan posisi yang tepat mengikuti acuan aturan sepertiga. Berikutnya yaitu teknik esai foto. Teknik esai foto adalah series foto yang terdiri dari lebih dari satu foto yang menceritakan secara khusus tentang topik bahasan yang akan diangkat seperti kemiskinan, narkoba, banjir, dan lain-lain. Kemudian teknik foto potret. Teknik foto potret adalah teknik fotografi yang menangkap gambar orang sebagai subjek foto secara dekat atau dengan latar belakang blur atau berbeda. Kemudian, teknik foto yang terakhir yaitu teknik foto model. Teknik foto model adalah teknik yang semua fotografer patut dalami.
Dimanapun kita berada, sebagai fotografer, kita seringkali dituntut untuk menghasilkan foto portrait atau potret seseorang dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.